Halo, berjumpa lagi dengan saya Suwanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik Pusat Pertanggungjawaban Pendapatan dan Beban. Nah, sebagai latar belakang, yaitu globalisasi menuntut efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Nah, pusat tanggung jawab itu membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam unit-unit kecil. Kemudian memudahkan pengelolaan sumber daya secara terfokus dan terukur. Kemudian efektivitas dan efisiensi adalah indikator penting keberhasilan pusat tanggung jawab. Selanjutnya yaitu adalah pusat tanggung jawab berperan dalam pengendalian manajerial, khususnya pendapatan dan biaya. Adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama menjelaskan konsep pusat tanggung jawab, hubungan input dan output, serta kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, menguraikan jenis-jenis pusat tanggung jawab dan pengendalian keuangan. Nah, tujuan selanjutnya yaitu membahas peran pusat penelitian dan pengembangan atau litbang, serta kaitannya dengan pengukuran kinerja. Nah, terkait masalah pusat tanggung jawab, itu adalah unit organisasi yang bertanggung jawab mengolah sumber daya atau input menjadi produk atau jasa atau output. Setiap divisi atau departemen itu diberi wewenang dan tanggung jawab mengelola sumber daya. Nah, proses input dan output sendiri itu pada proses input yaitu yang dikelola adalah sumber daya yang terdiri dari modal, tenaga, dan bahan baku. Sementara pada proses yaitu adanya aktivitas mengolah input menjadi output atau produksi atau layanan. Nah, sementara output sendiri itu merupakan hasil dari proses dalam bentuk produk dan jasa. Nah, hubungan output dan input. Nah, itu ada di produktivitas, di mana di produktivitas itu mengukur seberapa banyak kita dapat menghasilkan dengan sedikit sumber daya. Kemudian ada efisiensi biaya, yaitu di mana kita mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output. Kemudian ada analisis varians, yaitu membandingkan output aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagaimana dengan keterkaitan efisiensi dan efektivitas? Nah, di efisiensi itu mengacu pada penggunaan sumber daya secara hemat untuk menghasilkan output maksimal. Efisiensi itu dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan, mengoptimalkan proses, dan menggunakan teknologi. Sementara pada efektivitas itu mengacu pada pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, apakah output yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau target pasar. Sebagai contoh, itu sebuah pusat pendapatan yang efisien mampu meningkatkan penjualan tanpa peningkatan signifikan pada biaya pemasaran. Hmm. Selanjutnya pada pusat-pusat tanggung jawab. Nah, pusat-pusat tanggung jawab sendiri itu terdiri dari pendapatan, ada biaya, ada laba, dan ada investasi. Nah, di pendapatan sendiri itu berfokus pada menghasilkan pendapatan, misalnya departemen penjualan. Sementara pada biaya itu bertanggung jawab atas pengelolaan biaya, seperti departemen produksi. Untuk laba, itu mengelola pendapatan dan biaya untuk menghasilkan laba seperti divisi produk. Selanjutnya yaitu di investasi, yaitu mengelola laba terkait dengan investasi, termasuk pengambilan keputusan investasi besar. Kita beralih ke tinjauan berdasarkan zero based review. Nah, zero based review itu adalah metode evaluasi yang mengharuskan setiap pusat tanggung jawab untuk membenarkan anggarannya dari nol. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan tidak hanya didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya. Nah, keuntungan zero based review yaitu yang pertama meningkatkan transparansi pengeluaran. Selanjutnya yaitu meminimalkan pemborosan dan keuntungan yang terakhir yaitu mengarahkan sumber daya pada prioritas yang strategis. Ada jenis-jenis pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan itu bertujuan untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien. Jenis-jenisnya itu meliputi yang pertama itu ada anggaran, di mana alat perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya. Kedua itu adalah laporan keuangan, di mana membantu mengevaluasi kinerja keuangan seperti laporan laba rugi.
Kemudian ada analisis varians, itu membandingkan anggaran dengan hasil aktual untuk mengidentifikasi perbedaan. Nah, ada beberapa permasalahan dalam pengendalian, yaitu sulit dalam menentukan ukuran output. Tidak terukurnya output itu menyebabkan kesulitan dalam menetapkan standar biaya, sehingga acuan untuk evaluasi kinerja keuangan menjadi tidak jelas. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan analisis varian anggaran dalam memberikan gambaran yang akurat mengenai efisiensi kinerja. Terus terdapat ketidaksesuaian antara tujuan individu dan organisasi. Manajer administratif itu seringkali mengejar keunggulan fungsional, namun interpretasi mereka terhadap keunggulan ini seringkali berbeda dengan tujuan strategis perusahaan. Berikutnya adalah pusat penelitian dan pengembangan atau Litbang. Nah, tantangan utama yang dihadapi yaitu adalah kesulitan mengukur output. Nah, output Litbang itu seringkali tidak berwujud atau intangible atau semi berwujud atau semi tangible. Nah, seperti paten atau proses baru sehingga sulit dinilai dampaknya dalam jangka pendek. Terus ada disparitas tujuan. Nah, manajer penelitian itu fokus pada pembentukan organisasi riset yang optimal, sementara peneliti kurang memahami aspek bisnis, sehingga sulit menyelaraskan tujuan litbang dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada permasalahan dalam pengendalian litbang, yaitu sulit mengukur hasil litbang secara kuantitatif dan kualitatif. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan litbang itu seringkali lama dan tidak pasti. Visi penelitian seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Solusinya, yang pertama itu meningkatkan kolaborasi antara divisi litbang dan manajemen perusahaan. Yang kedua itu menyelaraskan tujuan litbang dengan strategis bisnis perusahaan. Dan yang ketiga itu mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang komprehensif mencakup aspek input, proses, output, dan dampak. Selanjutnya yaitu di program dan rangkaian kesatuan litbang. Nah, program penelitian dan pengembangan itu merupakan serangkaian program kerja yang direncanakan dengan penambahan fleksibilitas untuk menangani pekerjaan yang sifatnya tidak terduga. Program ini dievaluasi secara rutin, umumnya setiap tahun, oleh manajemen senior. Evaluasi program dilakukan secara berkala oleh manajemen puncak, melibatkan komite penelitian yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Manajer produksi dan pemasaran dilibatkan karena mereka merupakan pengguna utama dari hasil penelitian yang berhasil dikembangkan. Kegiatan litbang di dalam suatu organisasi itu merupakan suatu rangkaian proses yang berkelanjutan dimulai dari tahap penelitian dasar hingga tahap pengujian produk sebagai tahap akhir. Nah, penelitian dasar memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama, itu ada manajemen memberikan arahan eksplorasi yang bersifat umum tanpa adanya perencanaan yang terstruktur dan terperinci. Kedua, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan produk dari tahap awal hingga tahap akhir itu sangat lama. Proses Libang sendiri itu memerlukan fleksibilitas dalam perencanaan dan kesabaran dalam eksekusi, mengingat kompleksitas dan waktu yang panjang untuk mencapai hasil akhir. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi jangka panjang dan alokasi sumber daya yang tepat dalam kegiatan Litbang. Kita berlari ke pengukuran kinerja. Sebagian besar itu perusahaan menerima dua jenis laporan utama terkait kegiatan litbang. Lain, yang pertama laporan produksi biaya yang berfungsi untuk membandingkan perkiraan terbaru dengan anggaran yang telah disetujui untuk setiap proyek litbang. Yang kedua yaitu adalah laporan perbandingan anggaran, yaitu membandingkan anggaran dengan realisasi pengeluaran di setiap unit yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Nah, laporan-laporan ini tentunya dibuat untuk membantu para pemimpin penelitian dalam memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Laporan ini berperan penting dalam pengendalian kegiatan Litbang karena memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola anggaran secara efektif dan menjaga akuntabilitas di setiap pusat tanggung jawab. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.